Jadi kalian tuh cari berbagai macam info tentang diet nih. Kalian cari-cari info tentang makanan. Tapi kalian tuh suka lupa satu prinsip diet utama yang sering dilewatin. Tahu nggak apa? Hey guys, welcome to my channel Glenn Hayes. So, aku harap kalian semua baik-baik saja, kabarnya sehat selalu ya. Anyway, namanya topik diet itu selalu menarik untuk dibicarakan. Dan karena emang penting juga buat kesehatan. Gitu, sebelumnya aku udah banyak bikin video tentang menurunkan berat badan, metabolisme, kenapa nggak boleh gemuk kemarin ya. Dan hari ini aku pengen mengingatkan kalian satu prinsip yang nggak boleh kalian lewatin. Prinsip dasarnya. Aku pengen ini tuh bener-bener nyantol banget di kepala kalian, di mindset kalian, bahwa this is what we must do. Karena kalau kita nggak ngerti apa yang kita lakuin dan kenapa kita harus ngelakuin itu, ya besar kemungkinan kita bakal berhenti di tengah jalan kalau lagi jenuh gitu, termasuk dalam menjalani suatu diet. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita tuh the point aja. Tapi seperti biasa sebelum mulai, oke, nggak usah lama-lama, kita to the point aja. Tapi seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa dulu dong buat klik subscribe. Thank you! Dukung ya, biar channel Glenn Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Makin kalian subscribe, kalian bunyiin notif, aku tuh semakin semangat loh untuk berbagi info buat kalian semua. Nah, jadi so far kita selalu menganggap diet itu adalah menguruskan badan gitu, menurunkan berat badan. Padahal arti sebenarnya adalah pola makan. Diet is your eating habit. Dan kalau kalian lihat di semua video-video aku tentang diet dan berat badan itu, aku selalu bicarain prinsip yang umum-umum aja. Kenapa? Karena prinsip dasar itu penting. Gak bisa kalian tuh langsung kayak tiba-tiba mau belajar tuh kayak advance gitu, yang naik banget kalau dasarnya aja nggak kuat gitu loh. Kuliah kalau langsung semester 6, gimana mau paham gitu, harus lewat semester 1 dulu, dasarnya dulu. Dan kalau terlalu spesifik ya sebenarnya kalian harus konsul ke dokter spesialis gizi klinik supaya bisa dipertimbangkan riwayat kesehatan dan riwayat pengobatan kalian selama ini. Kunci prinsip yang mau aku sampaikan ke kalian itu berlaku buat kalian yang mau menaikkan maupun menurunkan berat badan. It's like equation. Jadi kalau persamaan dalam matematika, kalian bisa otak-atik sendiri. Mungkin ada dari kalian yang udah pernah denger sebelumnya, yaitu adalah prinsip calorie in and calorie out. Ya, tepatnya kalori in harus lebih kecil dari kalori out buat kalian yang pengen menurunkan berat badan. Nah, ini kan yang kebaikan orang pada nyari kan. Basically, apapun yang kita lakukan, yaitu melihat, bicara, berpikir, bernafas, jantung berdetak, duduk, berlari, dan lain sebagainya, itu menggunakan energi, membutuhkan energi. Energi yang diperoleh dari makanan yang kita konsumsi, yang dihitung dengan satuan yaitu kalori. Makanan yang kita makan itu adalah intake kalori, atau kalori yang masuk ke tubuh kita, kalori in. Sedangkan energi yang kita gunakan untuk kehidupan kita ini sehari-hari, itu adalah calories out. Paham dulu ya, di sini basicnya berarti ada energi yang masuk dan ada energi yang digunakan atau energi yang keluar. Jadi ini adalah suatu persamaan. Kalau misal kalian pengen nurunin berat badan, ya energi yang masuk harus lebih kecil daripada energi yang keluar supaya cadangan energi di tubuh kita terpakai gitu. Jadinya mengurus. Nah, kalau mau berat badan stabil, ya kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar kurang lebih. Kalau mau menaikkan berat badan, ya kalori yang masuk harus lebih gede daripada kalori yang digunakan. Simple kan sebenarnya prinsipnya. Ngejalaninnya itu beb. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kalori in, itu udah jelas-jelas jalan masuknya cuma satu, yaitu apa yang kita makan. Nah, sedangkan yang menarik adalah ketika kalian ingin menurunkan berat badan, kalian harus tahu kalau kalian tuh bisa ngakalin badan kalian sendiri. Kalian tuh bisa pilih-pilih gitu loh, gimana kalian mau meningkatkan penggunaan energi kalian. Jadi yang kita bilang dengan penggunaan energi atau total energy expenditure dibagi menjadi 3. Kalau kalian mau Google juga bisa, di mana-mana ini sama kok, total energy expenditure, TDEE kita bilangnya. Yang pertama yaitu basal metabolic rate atau resting metabolic rate, yaitu adalah energi minimal yang diperlukan untuk tubuh untuk bisa hidup. Digunakan untuk berbagai proses kimia di dalam tubuh kita nih, metabolisme hingga tingkat sel. Ini memakan sekitar 50-70% penggunaan energi kita. Jadi kayak misal kalian tuh nggak ngapa-ngapain, kalian seharian cuma duduk aja atau kayak udah tidur-tiduran aja gitu, sebenarnya kalian membutuhkan energi loh ya kan, untuk melihat, untuk bernafas, untuk jantung berdetak, untuk usus kita bergerak dan lain sebagainya. Makanya manusia tetap butuh makan gitu. Ini kita bilang BMR-nya dulu ya. Terus yang kedua yaitu thermogenic effect of food atau energi termal makanan, atau ada yang bilang thermic effect of feeding. Intinya adalah sesuai dengan namanya, itu energi yang dibutuhkan untuk memproses makanan yang kita makan. Baik itu karbohidrat, protein, lemak, itu semua akan diuraikan ke partikel atau molekul yang lebih sederhana supaya bisa diserap oleh tubuh gitu, diabsorpsi oleh usus tepatnya. Nah, proses ini mulai dari mulut hingga usus itu butuh energi. Fun fact,
fact, ada beberapa makanan yang butuh energi lebih banyak untuk diuraikan. Energi termal makanannya tuh gede, jadi kalorinya bisa kepake juga. Terus yang ketiga yaitu adalah physical activity atau aktivitas fisik. Ya sesuai namanya, yaitu energi yang digunakan untuk aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik tiap orang itu sangat-sangat bervariasi ya. Makanya inilah komponen yang menentukan berapa intake kalori yang kita butuhin kalau kita mau nurunin atau mau naikin berat badan. Kalian tuh bisa lo ngukur kurang lebih berapa sih penggunaan energi kalian dalam sehari. Kalian bisa Google aja TDEE kalkulator, Total Daily Energy Expenditure Calculator. Nah, di situ nanti akan ada pilihan mulai dari jenis kelamin perempuan atau laki-laki, karena beda ya, cewek sama cowok tuh beda metabolismenya. Kenapa? Nanti aku akan jelasin di video selanjutnya. This is so fun. Usia, kemudian berat badan, dan exercise atau aktivitas fisik. Jadi kalian bakal milih apa kalian tuh sedentary, duduk terus, nggak terlalu mobile, terus light exercise, moderate exercise, atau heavy exercise. Nah, TDEE kalkulator aja nentuinnya pakai ini. Jadi yang paling bisa kita otak-atik sebenarnya ya aktivitas fisik kita. Ini ada tabel penggunaan energi menurut Guyton Physiology. Jadi ini sekali lagi aku menjelaskan prinsip secara umumnya ya. Kalau semisal ada sejawat yang ingin menambahkan informasi yang lebih detail dan spesifik sesuai bidangnya, monggo boleh banget, silakan ditambahkan di kolom komen di bawah. Jadi maksud dari video ini adalah sebenarnya yang aku lihat tuh kalian tuh ngitung kalori kesana kemari, mikir makanan kalau ini lebih baik digoreng atau direbus, kalau ini kalorinya lebih gede atau enggak, dada ayam, paha ayam atau apa segala macam. Itu kayak ribet aja gitu loh. Maksudnya bolehlah kita pelajarin itu, tapi nanti karena yang harus kalian pegang dulu ya prinsipnya. Prinsip diet yang nurunin berat badan tuh simpel aja. Intinya cuman kalori yang masuk harus kurang atau lebih kecil dari kalori yang digunakan. Dan kalian harus tahu kalori yang digunakan ini larinya kemana aja. Penggunaan energi kalian tuh larinya kemana aja ya. Itu tadi yang aku bilang, ada resting metabolic rate, ada efek termik makanan, dan yang paling bisa diotak-atik dan paling bisa kita gedein itu adalah di physical activity. Jadi kalian nggak usah sibuk-sibuk ngotak-ngatik kalori makanan ini di gimana-gimana, tuh percumis. Fun fact, sebenarnya nanti di video-video selanjutnya aku bakal jelasin kayak hack-hack gitu satu-satu kenapa kita harus olahraga gitu. Mulai dari physical activity. Tadi kan di sini aku bilang physical activity itu yang paling bisa kita gedein ya. Karena kebanyakan orang sekarang nih apalagi PPKM gitu kan pasti immobile gitu. Kerjanya ya udah di rumah aja, WFH pun paling duduk di depan laptop kerja. Padahal kenapa bergerak ini sangat penting. Ternyata olahraga itu nanti tidak hanya berpengaruh ke physical activity doang loh. Padahal dia bisa ngaruh ke basal metabolic rate juga. Gimana nih? Kalau buat aku sih ini menarik banget ya. Terutama buat kita-kita yang pengen nurunin berat badan. Aku enggak sih, I've been there before. Cuman I get it, aku paham banget betapa kalian yang sedang dalam proses pengen nurunin berat badan tuh merasa kayak gue tuh butuh tahu banget every detail. Gimana sih caranya gue tuh bisa ngabisin kalori gue untuk bener-bener berkontribusi dalam menurunkan sedikit aja berat badan. Nah, kalian harus pegang prinsip yang benar, yaitu ini tadi gitu. Jadi untuk hari ini kita belajar ini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masih ada yang nggak ngerti prinsipnya gimana, kenapa aku harus tahu ini, kalian boleh komen di bawah. Itu dulu dipegang sekarang. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas kenapa sih harus tetap olahraga ketika diet. Gimana? Mau dibahas nggak? Komen dulu di bawah. Jadi kalian itu kayak istilahnya nggak terjebak sama konsep-konsep yang nggak masuk akal gitu loh, sama gimmick-gimmick marketing atau apapun itulah gitu. Lucu juga kali ya kalau misal bahas kayak obat penurun berat badan itu gimana sih sebenarnya gitu ya, nggak sih? Sehat atau enggak sih? Downside-nya apa? Siapa yang boleh minum? So you think that's interesting? Leave a comment below. Jadi intinya nggak salah sih kalian nonton-nonton video yang udah advance gitu, yang tentang makanan-makanan gitu. Cuman kalau kalian nggak tahu prinsip dasarnya, energi kalian lari kemana, itu kayak ngawang gitu, ngerti nggak sih? Kayak you're doing a thing, tapi kamu nggak tahu kenapa kamu ngelakuin itu, alasannya kenapa, prinsip yang kamu pegang tuh salah atau bahkan belum kuat ya. Ketika lo jenuh, capek, apalagi namanya diet ya, pasti akan ada fase-fase jenuh, lo berhenti, mandek. Padahal andai kata udah tengah jalan nih, tapi kayak I don't know why I'm doing this, kan sayang. So in this video you gotta know the principles first, the basic principle first, terutama buat kalian yang diet untuk orang pemula gitu. Karena sekali lagi aku juga nggak berani ngasih tips-tips yang terlalu spesifik ya, karena emang harusnya kalian tuh ngobrol ke dokter gizi, apalagi kalau kalian udah menyentuh yang namanya obesitas, itu butuh treatment khusus. Sekali lagi diet itu sebenarnya personal, makanya di video aku juga aku selalu kasihnya yang prinsip-prinsip basic. Oke guys, aku rasa sekian dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini.
Pokoknya aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Kita belajar nggak perlu panjang lebar, step by step, pendek-pendek dulu, tapi yang penting kita nangkep dan kita paham, baru move on ke selanjutnya. If you find this video useful, jangan lupa buat like dan subscribe ke channel Claren Hayes. Klik. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Jangan lupa bunyiin tombol loncengnya ya, biar kalian dapat notif saat aku upload video baru. Thank you so much for watching guys. See you in my next video. Bye.